Daris Insider. Hai, kembali lagi sama saya Muhammad Darussalam di pembelajaran asinkronus. Oke, kali ini kita akan membahas tentang negosiasi, khususnya keterampilan negosiasi manajemen konflik. Lulu semua udah tahu kan tentang negosiasi. Negosiasi itu apa sih? Kalau buat lulu yang belum tahu, negosiasi itu proses penetapan keputusan secara bersama di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki preferensi yang berbeda. Jadi ada kedua belah pihak yang beda pilihan. Nah, terus dinegosiasi biar salah satu pihak biar akhirnya mereka berdua sepakat memilih satu pilihan seperti itu. Terus yang selanjutnya ada dua jenis negosiator. Yang pertama adalah value claimers, yang kedua adalah value creators. Jadi value claimers itu adalah orang-orang yang punya kepentingan, mereka memperebutkan jatah yang disediakan oleh value creators. Value creators itu yang memberikan jatah, yang mempunyai apa ya istilahnya ya kayak logikanya gini, analoginya ya, pemerintah punya proyek pembangunan flyover misalkan. Nah, selanjutnya value claimersnya itu tender-tender yang mau ngambil proyek pembangunan jalan layang tadi, seperti itu. Jadi value claimers itu yang mengklaim proyek tersebut, value claimers itu yang membuat proyeknya, seperti itulah simpelnya. Nah, selanjutnya dalam konteks organisasi, negosiasi itu dapat terjadi antar dua orang, di dalam kelompok, sama antar kelompok ya. Kalau antar dua orang itu ya antar misalkan manajer sama bawahannya menyesuaikan tanggal proyeknya kayak gimana ya kan. Terus kalau dalam kelompok, misalkan ada di dalam kelompok itu ada dua pilihan, yang satu pengen jalan-jalan, misalkan ada tour, yang satu pengen tour ke puncak, yang satu pengen tour ke Bali gitu misalkan. Nah, gimana kita mengambil keputusan itu biar sama-sama mau, misalkan jadi malah ke Bandung misalkan gitu jadi wisatanya. Itu salah satu negosiasinya kayak gitu. Nah, terus antar organisasi. Nah, kalau antar organisasi ini kayak kita deal, misalkan sebuah perusahaan mau beli barang produksi. Nah, kan ada pihak yang menyediakan barang produksinya. Nah, itu mereka bernegosiasi gimana biar si harganya ini sepakat. Harganya segini dengan kualitas segini gitu. Mereka berdua sepakat dengan harganya dan deadline-nya. Selanjutnya ada unsur-unsur negosiasi. Unsur-unsur negosiasi itu kayak gini nih. Terus ada juga tujuan negosiasi. Tujuannya ada banyak. Ada berapa ya? 6. Ada 6 tujuan. Yang pertama tuh tujuan agresif. Jadi biar kita memperoleh keuntungan dari kerugian lawan. Ini agresif ini jahat ya. Jadi istilahnya ya? Berdiri di atas penderitaan orang lain. Istilahnya kayak gitu. Berdiri di atas penderitaan orang lain. Itu tujuan agresif. Kalau untuk tujuan kompetitif itu biar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari lawannya. Jadi mereka ini berkompetisi ya, bukan agresif. Kalau agresif kan istilahnya yang satu rugi, yang satu untung besar. Jadi kayak mau monopoli gitu. Nah, kalau kompetitif ini mereka bersaing lah gitu. Gua lebih baik kayak gitu. Biar dapat pelanggan yang lebih banyak ya. Terus selanjutnya ada tujuan kooperatif. Tujuan kooperatif itu berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi ada dua perusahaan ini yang bersaing nih tadinya. Nah, mereka tuh akhirnya memutuskan bekerja sama biar saling menguntungkan. Oke, selanjutnya tujuan pemusatan diri. Nah, maksudnya tujuan pemusatan diri ini jadi istilahnya rasa ingin memonopoli gitu. Jadi ada pihak lain yang bisa ngerjain sesuatu seperti itu.
Nah itu tujuan memonopoli. Misalkan lu jago banget main bolanya, lah orang lain kagak boleh jago main bolanya gitu. Seperti itulah tujuan pemusatan diri. Terus tujuan defensif. Nah, tujuan defensif ini berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Nah, tujuan defensif ini misalkan ada kayak kemarin tuh ada yang dihack kan, operator seluler ada yang dihack. Nah, untuk menghindari sesuatu yang negatif, maka mereka langsung mengeluarkan statement, oh tenang aja, aman, harga akan disesuaikan, kayak gitu-gitulah. Itu tujuan defensif. Selanjutnya tujuan kombinasi. Nah ini ada kombinasi, ada buat kooperatif kompetitif, pemusatan diri defensif, kayak gitu-gitulah. Ya, selanjutnya strategi negosiasi integratif. Negosiasi yang integratif, jadi terintegratif ya negosiasinya. Nah, pertama tuh strateginya menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Jadi misalkan kita produksi sehari 100, jadi besok 200. Nah itu tetapkan tujuan yang lebih tinggi. Terus pemisahkan antara orang dan masalah. Jadi misalkan di suatu organisasi itu orang itu ahli, cuman dia berbeda pendapat dengan kita. Nah itu pisahkan antara orang dan masalahnya kita, karena yang bermasalah itu masalahnya, bukan orangnya gitu. Nah terus lebih difokuskan kepada kepentingan, bukan pada posisi. Jadi kita tuh jangan mikirin posisi, yang penting kepentingannya. Ini buat siapa, untuk apa, mengapa harus dibuat ini, untuk kepentingan bersama ya. Jadi bukan pada posisinya. Jadi gue posisinya ini nih, masa gue disuruh sama dia sih. Nah gitu, jangan kayak gitu. Itu strategi negosiasi integratif tuh kayak gitu. Terus memunculkan pilihan-pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak, menggunakan kriteria yang objektif. Jadi kita nggak subjektif ya, di sini objektif sekali. Karena kalau kita subjektif, sudah pasti orang yang bakal jadi yang akan dinegosiasikan, sesuatu yang akan dinegosiasikan tentu tidak akan disetujui jika kriterianya subjektif. Ya, itulah tadi tentang negosiasi ya. Selanjutnya kita ke konflik. Nah, konflik itu apa sih? Konflik itu adalah proses di mana suatu pihak mempersepsikan pihak lain mengambil atau akan mengambil beberapa tindakan yang akan berakibat negatif pada kepentingan utamanya. Ketidaksesuaian, pertentangan dan permusuhan antara lain dua atau lebih pihak sebagai hasil dari perbedaan pendapat, keinginan dan tujuan masing-masing. Jadi ya konflik itu kayak perang lah, berantem karena kita beda. Misalnya gue pengen belok kanan terus lu pengen belok kiri, tabrakan gitulah. Itu konflik. Nah, selanjutnya elemen-elemen kunci dalam konflik. Elemen-elemen kunci dalam konflik tuh kayak gini nih. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan konflik. Yang pertama itu perceived konflik. Yang kedua itu felt konflik. Yang ketiga manifest konflik. Itulah sedikit tentang konflik. Selanjutnya adalah manajemen konflik. Nah, manajemen konflik itu mempunyai 4 kuadran ya. Ya, 4 kuadran. Yang pertama menang kalah, yang kedua kalah, yang ketiga kalah menang, yang keempat menang menang. Jadi ada posisi di mana si lawan kalah, yang kita menang. Ada posisi serinya itu menang menang, kalah kalah ya. Kesimpulannya, manajemen konflik itu penting. Karena ada kalanya kita harus mengalah, ada kalanya kita bersaing, ada kalanya kita berkolaborasi dengan lawan. Jadi dengan kita mempelajari manajemen konflik dan negosiasi, kita ada kalanya
membuat lawan menjadi teman dan menjaga hubungan baik antara dengan lawan tersebut. Jadi kita bisa dengan mudah mendapatkan suatu berkah karena bisa menjadi teman dan bisa menjadi lawan tanpa harus ada pertarungan. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Jangan lupa di komen juga ya. Komennya yang membangun. Oke? Asik. Sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Mungkin kalau ada, kalau sempat update juga. Ya. Bye. Daris Insider.